Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dan mengucapkan selamat pagi. Marilah sebelum kita mulai mata pelajaran pada kesempatan pagi ini, mengucapkan atau marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami Bapak sampaikan, jangan lupa sebelum kamu mempelajari materi pada hari ini, terlebih dahulu mengabsenkan diri kamu. Karena kalau seandainya tidak mengabsenkan diri kamu, maka kamu dianggap tidak hadir pada kesempatan ini. Dan selanjutnya anak-anak sekalian, materi pada kesempatan pagi ini yang akan Bapak sampaikan terkait dengan fikih, materi pelajaran fikih, yaitu tentang ketentuan sujud tilawah. Nah, bahasan kita dari ketentuan sujud tilawah ini membahas tentang pengertian sujud tilawah, kemudian hukum dan dalil sujud tilawah. Yang ketiga, sebab-sebab sujud tilawah. 4, syarat dan rukun sujud tilawah. Yang kelima, tata cara sujud tilawah. Dan yang keenam, hikmah daripada sujud tilawah. Itu rangkaian materi pelajaran kita pada kesempatan pagi ini. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak akan sampaikan yang pertama tentang pengertian sujud tilawah. Pernahkah kamu melakukan sholat berjamaah, kemudian setelah membaca ayat tertentu, imam melakukan sujud tanpa didahului ruku terlebih dahulu? Itulah yang disebut dengan sujud tilawah. Yaitu apa itu pengertian daripada sujud tilawah? Yaitu pengertian daripada sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat sajdah. Ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat sajdah. Jadi ketika ayat sajdah tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarnya disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Aku ulangi, sujud tilawah ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah sunnah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita adalah makhluk yang sangat lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam surah Al-Quran, ayat-ayat sajdah ditandai dengan tanda tertentu seperti kubah. Contohnya seperti kubah. Yang ditandai dengan tanda seperti kubah atau sajadah di akhir ayat dari bacaan ayat sajdah itu. Jadi ketika kamu membaca Al-Quran, di akhir ayat itu atau di tengah ayat itu ada apa? Ada tanda kubah atau seperti sajadah. Ketika itu kita disunahkan untuk sujud tilawah. Kemudian anak-anakku sekalian, hukum dan dalil sujud tilawah. Nah, hukum dan dalil sujud tilawah. Tahukah kamu hukum melaksanakan sujud tilawah? Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Hukumnya sunnah melakukan sujud tilawah. Baik dan bernilai pahala, baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, namun tidak berdosa bila ditinggalkan.
Tanpa ulangi, apa itu pengertian sunnah? Pengertian sunnah itu adalah baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, namun tidak berdosa bila ditinggalkan. Tapi dalam suatu jamaah ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Ya, makmum wajib mengikutinya. Ketika kita menjadi makmum, ya, imam membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud tilawah, maka kita seorang makmum wajib mengikutinya. Jadi apabila imam membaca ayat sajdah dalam sholat lalu bersujud tilawah, maka makmum wajib melakukan sujud tilawah. Tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian, tidak boleh sujud sendirian. Kenapa? Karena imam tidak melakukan sujud. Nabi SAW bersabda, "An Ubaidillah faqala akhbirni Nafi'un an Ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'ana fa yaqra'u suratan fiha sajdatun fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna maudi'a limakani jabhatihi." Artinya dari Ubaidillah, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Kemudian ketika itu dia bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai di antara kami dia mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selain itu ada juga hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, "An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitan." Ya, i'tazala asy-syaitanu yabki yaku ya wailah. Umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah. Wa umirtu bisujudi fa abaitu balian nar, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak Adam membaca ayat sajdah kemudian ia bersujud, maka setan menyendiri dan menangis. Ia berkata, celaka, anak Adam diperintah untuk bersujud dan ia pun bersujud, maka baginya surga. Dan aku telah diperintah untuk bersujud, namun aku menolak, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ibnu Umar juga bersama Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, karena Rasulullah SAW yaqra'u alaina Qur'an, idza amara bisajdati kabbara wa sajadna ma'ahu, rawahu Abu Daud. Yang artinya adalah Nabi membacakan Al-Quran ketika Nabi membacakan Al-Quran kepada kita, maka ketika melewati ayat As-Sajdah beliau bertakbir dan bersujud, dan kami pun bersujud bersamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah sebab-sebab, ya. Sebab-sebab apa? Sebab-sebab sujud tilawah. Seperti keterangan yang sudah kamu baca sebelumnya, maka sujud tilawah sudah dilaksanakan, ya, sunnah dilaksanakan, ya, ulangi. Seperti keterangan yang sudah kamu baca sebelumnya, bahwa sujud tilawah sunnah hukumnya untuk dilaksanakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Nah, dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajdah. Nah, dalam Al-Quran terdapat ya sebanyak 15 ayat sajdah. Nah, ketika kamu mendengar atau membaca ayat sajdah, maka kamu disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, ini dari beberapa surat, dari beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran yang kita ketika membaca atau mendengarnya untuk disunahkan melaksanakan, ya, sujud tilawah. Nih, ya, nih, dari 15 ayat. Anak-anak sekalian, ya,
Kemudian syarat dan rukun sujud tilawah. Syarat dan rukun sujud tilawah. Tahukah kamu apa saja yang termasuk syarat dan rukun sujud tilawah? Berikut ini syarat dan rukun sujud tilawah. Syarat yang pertama, syarat sujud tilawah. Syarat sujud tilawah. Syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mau melaksanakan sujud tilawah, yang pertama syaratnya adalah suci dari hadas dan najis. Ya, baik badan, pakaian maupun tempat sujud. Yang kedua, syaratnya orang yang melaksanakan sujud tilawah adalah menutup aurat. Yang ketiga, syaratnya adalah menghadap kiblat, dan yang keempat adalah setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Jadi disunahkan untuk sujud tilawah, sekali lagi Bapak ulangkan, ketika kita membaca atau mendengar ayat sajdah, disunahkan untuk sujud tilawah. Yang kedua, ya, rukun sujud tilawah. Apa saja rukun sujud tilawah? Ya, sedangkan rukun sujud tilawah yang harus dilaksanakan ketika sujud syukur, ketika sujud tilawah antara lain, ya, rukunnya apa? Yang pertama, niat melakukan sujud tilawah. Yang kedua, rukunnya adalah takbiratul ihram. Yang keempat, sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. Yang keempat, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasawuf. Yang kelima, salam, kemudian yang terakhir tertib. Anak-anakku sekalian, bagaimana tata cara melaksanakan sujud tilawah? Tata cara melaksanakan sujud tilawah. Cara melaksanakan sujud, ya, tilawah ada dua macam, yaitu di dalam sholat, ketika kita sedang melaksanakan sholat, ya, dilaksanakan di dalam sholat. Apabila sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajdah dalam sholat, langsung takbir untuk bersujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian kembali berdiri, meneruskan bacaan tersebut dan meneruskan sholat. Yang kedua, tata caranya adalah ketika kita di dalam sholat ketemu ayat sajdah, ya, tata caranya apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika yang membaca ayat sajadah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud tilawah. Tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Laksanaan sujud tilawah di luar sholat. Begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir seperti takbiratul ihram. Kemudian langsung sujud dan membaca doa. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam. Tahukah kamu apa yang dibaca ketika sujud tilawah? Bacaan yang bisa kamu baca sama dengan ketika sujud syukur. Apa bacaannya? Perhatikan. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Anak-anak sekalian, hikmah yang dapat diambil dari pelajaran ini, ya, tentang sujud tilawah. Nah, setelah mempelajari tentang sujud tilawah, tentu kamu tahu bahwa hikmah yang dapat kita ambil, misalnya, yang pertama, dihindarkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran, dibaca atau didengar. Yang ketiga, meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pencipta. Yang keempat, menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keenam, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, demikian ajaran yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.